Pernahkah Anda menyadari belakangan ini menaiki tangga terasa sedikit lebih sulit atau kadang hanya dengan berdiri dari kursi kaki terasa gemetar kehilangan keseimbangan kedengarannya seperti masalah usia ya, tapi sebenarnya tidak selalu begitu. Ada kalanya kita sudah makan dengan hati-hati berolahraga ringan setiap hari namun kaki tetap terasa semakin lemah, duduk lama membuat sendi kaku, jalan santai pun terasa melelahkan. Dan inilah yang sering mengejutkan banyak orang. Penyebabnya bisa jadi berasal dari sepiring buah yang Anda makan setiap minggu. Buah-buahan yang selama ini Anda dengar sebagai baik untuk kesehatan alami kaya vitamin, namun bagi orang yang berusia di atas 60 tahun semuanya mulai berubah. Tubuh menjadi lebih lambat, sirkulasi darah melemah, dan beberapa jenis buah yang tampaknya sehat justru bisa menyebabkan nyeri lutut, kesemutan di kaki, pembengkakan sendi, bahkan melemahkan kekuatan kaki. Secara perlahan kedengarannya memang sulit diperkaya, tetapi Anda akan memahaminya setelah menyaksikan video ini. Kabar baiknya hanya dengan sedikit perubahan dalam pola makan Anda bisa melindungi kaki, mengurangi rasa sakit, dan berjalan dengan lebih ringan dan mantap setiap hari. Dan di akhir video ini saya akan membagikan buah-buahan yang sebaiknya Anda utamakan, enak dan sangat baik untuk kesehatan tulang dan sendi. Tonton sampai habis karena satu tips kecil saja bisa memberi perbedaan besar dalam setiap langkah Anda. Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini? Baru berjalan sebentar saja tapi betis sudah terasa tegang dan nyeri saat duduk, istirahat tidak apa-apa tapi begitu berdiri lutut terasa nyeri menusuk, pergelangan kaki terus menerus terasa nyut-nyutan, rasanya seperti kaki Anda tidak lagi selingkar dulu. Jika Anda sering merasakan hal seperti ini, kemungkinan besar penyebabnya adalah buah nanas. Kedengarannya aneh bukan? Nanas sering dipuji sebagai buah yang sehat, mengandung enzim bromelain yang membantu mengurangi peradangan, mendukung pencernaan, bahkan digunakan sebagai obat alami. Namun bagi orang lanjut usia ceritanya berbeda. Nanas mengandung kadar asam dan gula alami yang cukup tinggi. Kedua zat ini bisa memicu reaksi peradangan dalam tubuh, terutama di bagian yang sudah lemah seperti lutut, pergelangan kaki, dan betis. Saat Anda makan nanas, kadar gula darah bisa naik cukup cepat. Bagi orang muda tubuh masih mampu mengatasinya, tapi bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun sirkulasi darah melemah dan dinding pembuluh darah menjadi lebih sensitif. Akibatnya aliran darah ke otot dan sendi melambat, menyebabkan nyeri, bengkak, dan rasa berat di kaki. Belum lagi asam dalam nanas bisa memperparah kondisi radang sendi. Jika Anda pernah mengalami nyeri lutut, bengkak di pergelangan kaki, atau gejala awal osteoartritis, nanas bisa menjadi seperti menambahkan bensin ke api, perlahan tapi terus berlanjut. Dan jika Anda sedang mengkonsumsi obat penggenser darah, enzim bromelain dalam nanas dapat memperkuat efek obat tersebut yang bisa berbahaya meski jarang diketahui. Lalu apa yang bisa dilakukan? Tidak perlu sepenuhnya menghindari nanas, tapi batasi konsumsinya. Jangan makan saat perut kosong, dan sebaiknya kombinasikan dengan makanan yang bersifat menetralkan asam seperti yogurt atau kakang almond, atau Anda bisa mengganti nanas dengan buah beri seperti stroberi atau blueberry. Rasanya enak, mendukung kekuatan kaki, dan lebih ramah untuk sistem pencernaan serta sendi orang lanjut usia. Pernahkah Anda makan satu buah pisang di pagi hari lalu merasa kaki terasa berat dan malas bergerak, atau setelah makan siang dengan pisang sebagai pencuci mulut tiba-tiba betis terasa kesemutan, sulit berdiri meskipun hanya duduk sebentar? Pisang terdengar seperti buah sejuta umat, lembut, mudah dimakan, dan kaya kalium. Banyak orang bilang makan pisang bisa mencegah kram dan baik untuk otot, tapi bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun ceritanya tidak sesederhana itu. Pisang mengandung banyak gula alami dan pati yang mudah diserap saat dimakan. Kadar gula darah melonjak, tubuh harus mengeluarkan lebih banyak insulin untuk mengaturnya. Jika kondisi ini terjadi terus-menerus, tubuh mulai mengalami resistensi insulin, aliran darah melambat, dan muncullah peradangan ringan di sendi serta otot. Dan yang paling mudah Anda rasakan adalah pada kaki. Setelah makan pisang Anda bisa merasa kaki lebih berat, lebih sulit menaiki tangga. Pergelangan kaki sedikit bengkak, betis terasa lelah meskipun tidak banyak bergerak. Itulah tanda kekuatan kaki mulai menurun perlahan. Selain itu, pisang juga bisa menyebabkan retensi cairan. Jika Anda memiliki masalah jantung yang membuat kaki terasa makin bengkak dan berat, jadi tidak perlu sepenuhnya berhenti makan pisang, tapi kurangi jumlahnya. Hindari makan di malam hari, dan kalau bisa, konsumsi bersama protein seperti kakang almond atau yogurt tawar untuk memperlambat penyerapan gula. Atau lebih baik lagi, pilih buah yang rendah gula dan tinggi serat seperti buah pir.
menyegarkan ringan untuk pencernan dan tetap membantu menjaga kekuatan kaki Anda setiap hari. Pernahkah Anda merasakan nyeri menusuk di jempol kaki saat tengah malam atau bangun tidur dengan pergelangan kaki sedikit bengkak dan terasa kaku saat melangkah? Jika ia bisa jadi penyebabnya adalah beberapa butir anggur yang tampak tidak berbahaya. Anggur kesil berair manis ringan. Banyak orang memuji anggur sebagai buah yang baik untuk jantung, kaya antioksidan dan penuh vitamin. Tapi jarang yang tahu bahwa anggur juga mengandung banyak fruktosa. Jenis gula yang harus diproses oleh hati. Hampir seketika ketika hati tidak mampu memprosesnya dengan cepat, fruktosa akan diubah menjadi lemak dan asam urat, dan asam urat inilah yang kemudian menumpuk di sendi-sendi kecil seperti jempol kaki, pergelangan kaki, lutut, menyebabkan peradangan dan rasa nyeri. Orang muda mungkin bisa makan anggur dengan bebas. Tapi bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun dengan metabolisme yang lebih lambat, satu cangkir anggur per hari saja bisa secara perlahan menurunkan kekuatan kaki tanpa disadari. Selain menyebabkan nyeri, fruktosa dalam anggur juga meningkatkan peradangan sistemik. Ketika ini terjadi, pembuluh darah kecil yang mengalirkan darah ke kaki bekerja kurang efektif. Anda akan mulai merasakan betis, cepat lelah, mudah kesemutan saat berdiri lama, dan naik tangga terasa sangat melelahkan. Yang berbahaya adalah anggur sangat mudah dimakan dan bikin ketagihan. Satu tangkai jadi dua lalu tiga. Gula menumpuk dengan cepat tanpa kita sadari. Lalu solusinya apa? Jangan makan anggur seperti camilan. Jika ingin makan, kombinasikan dengan chia seed atau kakang almond untuk memperlambat penyerapan gula, atau ganti dengan buah seri, membantu mengeluarkan asam urat, mendukung kekuatan kaki dengan lebih baik dan tetap nikmat rasanya. Pernahkah Anda makan beberapa potong semangka di siang hari yang terik lalu merasa kaki Anda lemas, hanya ingin duduk dan beristirahat, atau hanya berjalan ringan saja tapi pergelangan kaki terasa tegang dan betis pun nyeri? Semangka, buah yang tampaknya aman, sepenuhnya segar, manis, ringan, hampir seluruhnya terdiri dari air. Orang mengkonsumsi semangka untuk mendinginkan tubuh, untuk detoksifikasi, namun bagi orang lanjut usia, semangka bisa menjadi jebakan manis yang tak terduga. Masalahnya terletak pada indeks glikemik, glycemic index yang sangat tinggi. Meski mengandung banyak air, semangka membuat kadar gula darah meningkat dengan cepat, dan setiap kali kadar gula darah melonjak seperti itu, tubuh harus mengeluarkan banyak insulin untuk menanganinya. Bagi orang muda tidak masalah, tapi setelah usia 60 tubuh menjadi kurang efisien dalam mengolah gula dan fungsi insulin pun cenderung terganggu. Akibatnya peradangan ringan meningkat, aliran darah ke bagian kaki menurun, menyebabkan rasa lelah, nyeri sendi atau kesemutan saat berjalan. Yang lebih buruk, semangka sangat mudah dikonsumsi dalam jumlah banyak. Satu potong lalu tambah lagi, Anda merasa seperti sedang minum air, padahal sebenarnya sedang mengkonsumsi banyak gula. Dan jika kondisi ini terus berulang, Anda akan merasakan dengan jelas kekuatan kaki tidak lagi seperti dulu. Berdiri lama sedikit saja sudah terasa lelah. Berjalan pun tidak lagi secepat dan selingkah dulu. Karena itu semangka bukanlah buah yang buruk, tapi harus dikonsumsi secara bijak. Hindari makan semangka di malam hari atau saat perut kosong. Jika memungkinkan, kombinasikan dengan sedikit biji-bijian atau lemak sehat seperti kenari untuk memperlambat penyerapan gula, atau ganti dengan pepaya matang ringan di perut, baik untuk pencernaan dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tinggi. Bagi mereka yang berusaha menjaga kekuatan kaki, hanya dengan penyesuaian kecil ini saja sudah cukup untuk memberikan perbedaan nyata setiap hari. Apakah Anda sering memulai pagi dengan segelas jus jeruk? Kedengarannya sehat bukan? Tapi jika setelah itu Anda merasa kaki sedikit kesemutan, lutut kaku, atau terasa berat saat turun dari tempat tidur, sebaiknya segera perhatikan kembali. Jeruk sudah lama dikenal sebagai raja vitamin C, meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercantik kulit. Tapi bagi orang lanjut usia, jeruk memiliki sisi lain yang jarang disadari, yaitu kandungan asam sitrat yang sangat tinggi. Asam sitrat dalam jeruk dapat mengiritasi jaringan sendi yang sudah lemah, terutama bagi mereka yang menderita radang sendi, osteoartritis, atau pernah mengalami masalah ligamen. Setiap kali Anda minum jus jeruk asam ini, perlahan menyerap ke dalam darah dan memengaruhi area sensitif seperti lutut, pergelangan kaki, dan betis. Ditambah lagi dengan kandungan gula alami dalam jeruk, meskipun tidak sebanyak dalam nanas atau mangga. Tapi jika Anda rutin minum jus jeruk murni setiap hari, kadar gula darah tetap meningkat. Jika hal ini terjadi terus-menerus, tubuh mulai merespons dengan menahan cairan, menyebabkan peradangan ringan pada sendi dan mengurangi aliran darah ke kaki. Gejalanya bisa Anda rasakan dengan jelas. Lutut terasa lebih kaku di pagi hari, pergelangan kaki sedikit bengkak setelah duduk lama,
Atau betis cepat lelah meski hanya berjalan beberapa langkah, inilah saatnya kekuatan kaki mulai menurun tanpa Anda sadari. Solusi sederhananya adalah hindari minum jus jeruk murni setiap pagi, terutama saat perut kosong. Jika Anda tetap ingin mendapatkan vitamin C, pilih kiwi atau stroberi. Kandungan asamnya lebih rendah dan dapat membantu mengurangi peradangan. Atau lebih sederhana lagi, makan seiris jeruk kecil bersama makanan utama, bukan minum satu gelas penuh. Perubahan kecil ini dapat membuat kaki Anda terasa lebih ringan dan nyaman setiap hari. Apakah Anda punya kebiasaan makan satu buah apel hijau setiap hari untuk menjaga bentuk tubuh atau detoksifikasi? Apel hijau memang renyah, bersih, dan tidak terlalu manis. Terdengar seperti tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi jika Anda sering mengalami nyeri di pinggul, kram betis saat malam hari, atau lutut terasa kaku saat bangun tidur, sebaiknya Anda mulai mempertimbangkan kembali kebiasaan ini. Apel hijau memang rendah gula tetapi mengandung banyak asam malat, zat yang memberi rasa asam khas pada apel ini. Bagi orang muda, tubuh cukup mampu mengolah asam ini, namun setelah usia 60, lapisan lendir lambung dan sistem peredaran darah tidak lagi secepat dulu. Saat asam malat masuk ke aliran darah, ia dapat mengiritasi jaringan sendi yang sudah lemah, terutama di area yang menanggung beban seperti pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Mungkin Anda tidak merasakan efek apapun setelah 1 atau 2 kali makan, tapi jika Anda mengkonsumsi apel hijau secara rutin setiap hari, penumpukan asam ini secara perlahan bisa mengurangi kelenturan sendi tanpa disadari. Tak hanya itu, meskipun tidak semanis apel merah, apel hijau tetap mengandung gula alami. Bagi orang dengan metabolisme lambat, kandungan gula ini tetap bisa menyebabkan kenaikan kadar gula darah secara ringan, memicu retensi cairan, dan membuat sendi terasa lelah. Apa hasil akhirnya? Anda merasa kaki lebih lemah di pagi hari, lutut sulit diluruskan sepenuhnya, atau sekadar naik tangga pun sudah tidak sekuat dulu. Saat itulah Anda perlu memperhatikan bahwa kekuatan kaki Anda sedang terpengaruh. Jadi jika Anda menyukai apel hijau, makanlah bersama sedikit selai kacang atau kacang kenari untuk mengurangi dampak dari asamnya, atau pilih buah pir. Menyegarkan, ringan untuk lambung, dan sangat mendukung kesehatan sendi bagi orang lanjut usia. Setiap kali musim panas tiba, rasanya tak lengkap tanpa beberapa potong mangga matang lembut. Harum manis legit, rasanya seperti menikmati buah sekaligus hidangan penutup yang lezat. Tapi jika setelah makan mangga Anda merasakan kesemutan di telapak kaki, sendi, lutut terasa berat, atau pergelangan kaki membengkak di malam hari, bisa jadi mangga bukan lagi sahabat bagi tubuh Anda. Mangga adalah salah satu buah dengan kandungan gula alami tertinggi. Satu buah mangga matang bisa mengandung hampir sebanyak gula dalam satu kaleng minuman ringan, dan ini menjadi masalah besar bagi orang lanjut usia karena tubuh tidak lagi mampu mengatur kadar gula darah sebaik saat muda. Setiap kali Anda makan mangga, kadar gula darah meningkat dengan cepat. Tubuh harus mengeluarkan banyak insulin untuk menyeimbangkannya, tapi jika ini terjadi terlalu sering, pankreas menjadi lelah, insulin menjadi kurang efektif, dan gula mulai menumpuk dalam darah. Kadar gula yang tinggi tidak hanya berdampak pada jantung atau berat badan, ini juga langsung memengaruhi sirkulasi darah di bagian bawah tubuh, menyebabkan peradangan ringan pada jaringan lunak di sekitar lutut, pergelangan kaki, dan jari-jari kaki. Akibatnya, Anda mulai merasakan butuh waktu lebih lama untuk berdiri, berjalan terasa melelahkan, dan kekuatan kaki pun perlahan menurun. Tidak hanya itu, mangga juga meningkatkan retensi cairan dalam tubuh, membuat kaki terasa berat dan langkah menjadi kurang ringan. Banyak orang yang setelah makan mangga di malam hari mengalami betis, kaku kaki, kesemutan saat tidur, disangka akibat aktivitas fisik, padahal sebenarnya reaksi tubuh terhadap kelebihan gula. Dan jebakan dari mangga adalah terlalu mudah untuk dinikmati. Satu potong yang lembut dan manis membuat kita sulit berhenti. Dari satu potong jadi 2-3, tidak terasa, tapi tubuh Anda merasakannya dengan sangat jelas. Lalu apa yang bisa dilakukan? Tidak perlu berhenti total dari mangga, tapi jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun, makanlah mangga dengan bijak. Hanya setelah makan utama, jangan dalam keadaan perut kosong, dan sebaiknya dikonsumsi bersama lemak sehat seperti kenari atau chia seed untuk memperlambat penyerapan gula. Atau jika Anda ingin rasa manis, Anda bisa menggantinya dengan alpukat. Tetap buat tapi mengandung lemak baik, tidak meningkatkan kadar gula darah, mendukung kesehatan sendi, dan membantu memulihkan kekuatan kaki dengan sangat efektif. Keputusan kecil saja, makan mangga dengan cara yang benar atau menggantinya dengan makanan yang lebih kokoh, bisa membantu Anda menjaga kelenturan dan kekuatan kaki sepanjang masa tua. Lihat, hanya beberapa jenis buah yang tampaknya sehat saja sudah bisa berdampak besar pada kekuatan kaki jika kita tidak memperhatikannya. Tapi
Jangan khawatir kabar baiknya, Anda tidak perlu mengubah segalanya, cukup dengan penyesuaian ringan, makan lebih sedikit, makan dengan cara yang benar atau menggantinya dengan buah yang lebih sesuai. Anda sudah bisa merasakan perbedaannya. Usia tua bukanlah perjalanan menuju penurunan. Itu hanya membutuhkan keputusan yang lebih bijak setiap harinya dan kaki. Bagian tubuh yang membuat Anda tetap berdiri, bebas bergerak dan mandiri, layak dirawat. Lebih hati-hati daripada bagian tubuh lainnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tinggalkan komentar dan bagikan pendapat Anda. Ya, klik suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan tips-tips kecil yang bisa meningkatkan kesehatan Anda setiap hari. Dalam video berikutnya saya akan membagikan tentang jenis minyak goreng yang familiar tapi sering digunakan dengan cara yang salah dan justru memperparah nyeri lutut. Sampai jumpa lagi dan semoga Anda selalu melangkah dengan kuat, sehat dan penuh percaya diri setiap hari.